Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, dimanapun Anda berada, semoga selalu di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, Al-Burdah, channel YouTube Yayasan Al-Burdah, kembali hadir memberikan kajian-kajian tentang keislaman yang mudah-mudahan kami berharap bisa memberikan manfaat baik kepada diri kami sendiri ataupun kepada seluruh penonton-penonton channel YouTube Al-Burdah. Sahabat Al-Burdah, maka dalam kesempatan ini kita akan membahas kajian tentang fikih keluarga. Saya ambilkan dalam salah satu karangan kitab dengan berjudul Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Allah katakan dalam surah An-Nisa ini bahwasanya lelaki dan begitu juga perempuan memiliki bagian yang sama di dalam usaha yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi tidak ada bandingan pahala, tidak ada perbedaan pahala baik untuk lelaki maupun perempuan. Walaupun dalam kenyataannya seorang lelaki lebih banyak ruang geraknya ketimbang seorang perempuan, tapi Allah katakan dalam firman-Nya, usaha yang dilakukan baik oleh seorang laki-laki ataupun oleh seorang perempuan itu akan mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud dari ayat ini adalah lirrijali nasibum mimma iktasabu, adalah seorang laki-laki mereka akan mendapatkan balasan pahala disebabkan oleh amal yang mereka lakukan berupa jihad, berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan perempuannya, walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Perempuan juga memiliki ganjaran pahala yang sama dengan seorang laki-laki disebabkan mereka menjaga kemaluannya. Di samping itu, dia juga taat kepada seluruh perintahnya Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Tidak hanya cukup sampai di sana,
juga seorang wanita wa ta'ati azwajihinna, mereka taat terhadap kepada suami-suami mereka. Maka para hadirin, sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, ini memiliki pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelakinya berjihad, berjuang di jalan Allah, wanitanya menjaga kemaluannya, tidak disentuh oleh siapapun terkecuali kepada pasangan yang sah, baik menurut agama ataupun menurut hukum yang ada di dalam negara Indonesia. Mereka perempuan juga taat kepada Allah, tunduk kepada perintahnya, dan juga mereka kaum wanita taat kepada seorang suaminya. Maka yang seperti ini dikatakan di dalam kitab ini, ar-rijalu wan nisa'u fil ajri fil akhirati sawaun. Pahala yang diperoleh kelak di akhirat baik untuk lelaki ataupun perempuan, sawaun, itu sama saja, sama antara lelaki dengan seorang perempuan, baik yang dilipat gandakan ataupun pahala-pahala lainnya, itu sama seluruhnya kelak di hari kiamat, pada hari di mana hari akhirnya seorang hamba. Maka dari kisah ini, dari perkataan, dari firman Allah ini, muncullah suatu kisah. Ada sebuah cerita, seorang perempuan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aku adalah seorang utusan dari beberapa wanita untuk datang kepadamu meminta bagian kami apa yang kami dapatkan dari jihad." Kemudian wanita ini kembali berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah wajibkan jihad ini kepada seorang laki-laki. Kalau para lelaki ini tertimpa luka di dalam jihadnya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang begitu besar, sawaban aziman, pahala yang sangat besar. Dan jika mereka terbunuh di medan peperangan, mereka akan ahya'an inda rabbihim, mereka menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka akan diberi rizki oleh Allah min simaril jannah, dari buahnya surga. Kemudian wanita ini kembali terus berkata di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata wanita ini, "Wa nahnu ma'asyiran nisa nakumu alaihim." Kami kaum wanita khidmat kepada mereka. Kami kaum wanita menolong kepada mereka. Maka fama lana min dzalika ya Rasulullah. Maka apa bagian kami ya Rasulullah dari jihad tersebut, yang pahala yang besar yang diberikan kepada seorang laki-laki? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang delegasi perempuan yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan, "Ablighi man lakiti minan nisa." Sampaikanlah, kata Nabi, kepada orang yang engkau jumpai dari kalangan perempuan. Sampaikan sama siapa aja yang kamu temui dari perempuan-perempuan yang ada. Apa pesannya Nabi yang suruh disampaikan kepada seluruh wanita? Nabi katakan,
anna ta'ata zawji wa'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalika. Sesungguhnya kata Nabi, taatnya seorang istri kepada suaminya, kemudian seorang istri mengakui mana hak-hak suaminya, maka kata Nabi, ya'dilu dzalika, hal yang demikian sudah sebanding, sudah sama dengan orang yang berjihad, berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ladang perjuangan seorang wanita yang pahalanya sama antara laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara seorang laki dan seorang perempuan. Ketika seorang perempuan datang menemui Nabi, berkeluh kesah tentang pahala yang diperoleh oleh seorang laki-laki, Nabi pun memberikan kabar gembira dengan jawaban taatnya seorang istri kepada suami. Seorang istri mengakui hak-hak suaminya, maka perbuatan yang seperti ini sebanding dengan seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Al-Burdah, semoga kita dapat mengamalkan isi Al-Quran yang ada di dalam surah An-Nisa, dan juga wanita-wanita kita bisa meneladani apa dari kisah yang disampaikan dalam kitab ini. Semoga manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.